nggak mau sholat, nggak ngerti, ini nggak terhukumi dia meninggalkan sholat. Tapi nggak mau sholat ngerti, sadar orang ini ngerti ninggalin sholat, nggak bakalan ngelongok surga. Na'udzubillah min dzalik. Sampai terus nggak dikerjakan sholat. La sholat subuh, la sholat zuhur, la sholat asar, terus 3 sehari ditinggal. Sholat cuman maghrib, sholat cuman isya, ngerame-ramekan masjid, ngerame-ramein musola, ya. Nah, ini tambah gak karuan. Subuh ditinggalkan aja udah buahaya, ya, nggak bakalan melihat surga ataupun diibarahkan alimal ulama mencium bau surga, entengan nyium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maghrib saatul ijabah dikatakan waktu di mana doa-doa cepat Allah kabul. Yang pertama al-fakir hormati Ki Abdul Rahim, mataan Allah bituli hayatim, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, juga boleh hajat. Dan antum-antumah mudah-mudahan berkah ratib, dikabul hajat, dipanjangkan umur, berkah manfaat ilmu dunia akhirat, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Salat dikatakan qiyam. Qiyam itu berdiri. Terus takbiratul ihram, Allahu akbar, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan merendahkan diri. Salat itu berdiri memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kerendahan, bahwasanya seorang yang aqim shalah, yang mendirikan salat itu mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 5 waktu subuh, zuhur dan seterusnya. Ketika Jumat, sembahyang Jumatnya ada terus qiyamul lail, salat di malam hari. Al-lail wan nahar, siang dan malam, setengah-setengah, ya. Kalau di sini setengah-setengah 12 jam, jam 6 pagi keluar matahari, jam 6 sore masuk matahari, jadi gelap sampai terus muter 24 jam. Waktu Indonesia, apa bagian tengah atau bagian barat atau bagian timur begitu. Jawa Barat, terus di Pulau Jawa ini WIB, waktu Indonesia bagian barat. Subuh azan, Allahu akbar, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala.
Muadzin, orang yang mempunyai suara bagus dalam ngadzan, ya. Suara bagus, suara jelas, ya. Jelas ini bagus. Bagus ini bukan berarti ngelagu-lagu, bukan, tapi bagus ini makhraj segala macamnya itu bagus. Terus berkumpullah fil masajid, di masjid, tempat sujud, ya. Masjid itu tempat sholat. Terus berarti sholat berdiri, terus ada di dalam sholat sujud. Begitu sujud ini yang dikatakan subhana rabbiyal a'la, ya, itu Allah Subhanahu wa taala mengijabah itu doa. Ali bin Hasan Sahib Girtas Syarah Ratib Al-Atas katakan waktu sujud itu, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu doa itu, ya, subhana rabbiyal a'la ini ijabah. Maghrib saatul ijabah. Terus ketika sholat 5 waktu, ketika sujud. Berarti apa yang dilihat ketika sholat? Tempat sujud. Terus khudur, ya, dalam semua ibadah. Baca Quran, baca ratib, ya, ngaji, ngaos, belajar, khusyuk, khudur namanya, ya. Jadi ngerti bahwasanya Allah ngelihat, memperhatikan. Kapan waktunya, Bib? Setiap saat, atau dikatakan di saat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus ruko, lurus, ya, lurus. Nah, lurus. Nggak boleh nekuk, itu harus lurus. Nyikuk lurus. Nggak boleh ngebungkuk, ngejegek ke atas begitu. Nah, itu sempurna salat atau tumak-ninah. Tertib berurutan. Jadi salat bukan takbiratul ihram terus salam, bukan, ya. Terus baca surah Fatihah, ya, subuh 2 rakaat. Terus ruko baru sujud, jangan kebalik, ya. Ruko terus sujud. Nah, ini tertib. Nah, tapi setelah rakaat pertama memang habis sujud terus bergiam, berdiri begitu. Nah, itu dikerjakan. Rasulullah Nabi Muhammad katakan inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Akan seorang itu terlihat mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik, bukan dari pinter akal ataupun cerdas lah, dan itu bukan, tapi dari bagaimana ngerjain sholat. Fadilah sholat subuh membuka babur rezeki, membuka pintu rezeki ketika di waktu subuh. Subuh ini sobah, ini pagi hari begitu. Percuma ketika pagi terlihat segala macam, mandi bersih, pakai wangi apa ini dan itu, baunya busuk. Secara sesungguhnya orang ini nggak sholat, ya, begitu. Seperti orang-orang kafir yang nggak ngimani Allah, nggak ngerti sholat. Maka dikatakan Nabi Muhammad inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Akhlak seperti apa, Habib? Seperti tadi yang ngerjain sholat. Lah kalau misal nggak mau sholat, nggak ngerti, ini nggak terhukumi dia meninggalkan sholat. Tapi nggak mau sholat, ngerti, sadar orang ini ngerti, ninggalin sholat, nggak bakalan ngelongok surga. Na'udzubillah min dzalik. Sampai terus nggak dikerjakan sholat. La sholat subuh, la sholat zuhur, la sholat asar, terus 3 sehari ditinggal. Sholat cuman maghrib, sholat cuman isya, ngerame-ramekan masjid, ngerame-ramein musola, ya.
Ini tambah nggak karuan. Subuh ditinggalkan aja udah bahaya ya, nggak bakalan ngelihat surga ataupun diibarahkan alimal ulama mencium bau surga, entengan nyium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Terus lupa uzur sholat. Sholat bisa ketinggal apabila lupa terus tidur. Ketika tidur nih dia nggak kehukumi ya. Jadi kalau sholat ketinggal ketiduran, nggak sholat isya ketiduran, terus diqadha besok ketika sembahyang isya, sholat isya yang ketinggal itu kemarin diganti. Niat ngeqadha sholat. Asar bekas sholat ketika memang di hati seorang ini ya. Orang yang ngerjakan sholat mempunyai senjata ini bukan rudal, senjata ini bukan nuklir, bukan, tapi senjata Allah jaga dari rapuhnya iman, keruhnya hati, dari kotoran ya, kayak di kolam itu ikan dikuras, dibersihkan begitu. Nah itu diantara nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan karena aqim shalah, karena mendirikan salat yang Allah katakan di zikri untuk beribadah kepada Allah, menuju seorang hamba itu kepada cahaya bekas yang ditinggalkan abdun saleh, seorang hamba yang ngerjain salat yang terus dilihat orang ya, dilihat orang, ngeberkahkan mata yang lihat, apalagi yang ngelakuin muamalah zikru jawarih, ibadah anggota badan salat itu gak akan jujur. Kenapa? Iman yang meninggalkan salat lemah, tipis, rapuh, rusak. Allah sudah katakan wal asri, Allah bersumpah dengan waktu asar, innal insana lafi khusrin. Allah bersungguh-sungguh katakan bahwa itu manusia dalam kerugian. Ilal ladzina amanu, kecuali orang yang iman. Iman kemana? Ke setan. Iman kepada diri yang gak mau sholat, bukan, tapi iman kepada yang menciptakan setan, yang menciptakan malaikat, yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amilu shalihat, dan sholat, ngerjakan perintah Allah yang dikatakan ataupun itu sunnah perintah Allah, dan yang fardu, yang wajib, sholat 5 waktu itu nggak ditinggalin sholat, yo percuma, nggak akan mendapatkan cahaya itu. Apa Habib cahaya? Cahaya ini ya senang di pagi hari, ketika bangun tidur ya barokah, sholat subuh, setelah itu kok merasakan sesuatu di hati. Nah itu yang dikatakan cahaya yang menerangi hati-hati abdun saleh, seorang hamba yang saleh. Apa saleh? Ada cahaya ya, di wajah orang-orang itu yang menyenangkan orang yang ngelihat. Jadi salat menjadikan seorang ini disenengin, atau guru senang ngelihat ini karena ada sesuatu yang menjadikan yang melihat itu terpukau, terkesima ya, karena itu wilayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rezeki kepada dia yang mengerjakan salat ketika subuh, fi sobah, ketika pagi, sobahul khair ya, selamat Pak, selamat pagi. Itu memang terus matahari keluar panas ya, panas, udah panas, malas zuhur ya, malas. Ini malas bukan uzurnya salat ya. Yang menggugurkan orang gak salat tidur, yang gak bisa salat, udah kayak serem nanti ya. Salat tidur gak sah ya. Salat sambil tidur nih, ngigo nih gak sah.
terus lupa. Nah, kalau dia sholat sambil tidur, nah ini gado-gado nih. Udah tidur lupa, gak ngerti diri. Nah, naam begitu. Memang Allah Subhanahu wa taala terus berikan pahala. Ya, pahala paling besar dari muamalah apa yang dikerjakan ibadah kita sholat. Ya, kalau dari ukuran keyakinan iman, pahala paling besar zikir, mengingat Allah. Naam, termasuk sholawat, istighfar, begitu. Nah, ini surga didapatkan seorang mendapatkan akhir husnul khotimah, terus bisa apa? Jujur. Ya, wa tawasabil haq, akan menjadi orang yang jujur. Wa tawasabis sabar, terus akan istiqomah, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kuasa Allah manusia, ya, kuasa Allah. Enggak bisa sholat, malas sholat, apa? Enggak apa-apa, nanti bakalan enggak malas kalau punya kemauan. Itu. Jadi Allah akan memberikan kemampuan, mampu menjaga sholat, karena memang sesuatu yang dikehendaki Allah. Tawasabil haq. Apa al-haq? Satu kebenaran, enggak. Kebenaran Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan di akhirat nanti orang-orang saleh. Akan Allah perlihatkan al-haq. Kebenaran itu kepada orang-orang yang saleh, yang enggak ngerjakan salat. Jadi sesuatu yang terlihat di dunia ini, ya, pada zahir pandangan itu baik karena abdun saleh yang ngerjakan salat. Udah salat udah enggak bakalan sia-sia kiranya, itu pandangannya sia-sia. Kalau meninggalkan sholat nggak akan mendapatkan kesenangan, ya, dan nggak kerasa di dunia. Nanti di akhirat malah mendapat sengsara yang nyata. Sesuatu yang Allah sudah katakan, wa tawasabil haqqi wa tawasabi sabr. Allah sudah beritahukan untuk ngerti bagaimana tempat sujud masjid, musalla, sajadah untuk dirukui, disolatin, ya, dengan apa? Dengan tumakninah, hudur, khusyuk ketika salat ngerti, dan di luar ketika perkara salat, ya, itu yang dikatakan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang yang bisa ngikuti akhlakul karimah, akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi katakan, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sungguh aku itu seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak sempurna karena apa? Ya, Habib katakan tadi, kalau orang kepengen kelihatan baik ketika pagi hari, ya orang yang baik yang terlihat ketika pagi hari itu orang yang enggak ninggalin salat tapi ngerjain salat. Ninggalin salat bahaya. Ninggalin salat itu dosa yang untuk diri paling bahaya. Ya, kelihatan aurat nggak ada masalah. Ya, masih ada tempat-tempat di kamar mandi. Ya, tapi ketika salat waktunya pun jadi masalah. Naam, kenapa? Karena azan itu yang menentukan. Ya, ketika kapan harus memperhatikan, harus buka mata. Ya, tidur nggak bisa, bangun harus bangun. Naam, begitu ya. Itu karena memang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala inginin. Jangan ngikutin inginnya diri udah semau-maunya, tapi kehendak Allah. Ya. Allah katakan sampai Allah bersumpah wal asri, demi waktu itu asar, belum subuh. Ya, qul a'udzu birabbil falaq. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala katakan terlihat itu seluruh bumi, ya, dunia. Mata itu kan menyaksikan itu. Haram semuanya itu. Karena apa? Karena yang dibawa perkara dosa ketika meninggalkan subuh itu. Tapi kalau dikerjakan sembahyang subuh, yang dilihat semua barokah. Itu karena nikmat yang Allah berikan sholat. Sholatnya kesenangan. Orang alim, orang soleh, penyakitnya sholat. Kalau kita, ya, penyakitnya pingin ninggalin sholat. Ya. Tapi orang alim, orang soleh punya kebiasaan seperti itu. Apa susah? Nah, maka dikatakan ketika memperhatikan waktu,
Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ngerti? Al-Ikhlas ini dibaca. Karena bagaimana supaya ngerti ketika berdiri sholat, ngerti Allah, terus ngerti Allahu Akbar, Maha besar Allah. Naam begitu. Merasa terus apa? Yang tidak punya daya apa? Hamba ketika menghadap ke Allah ketika azan itu dikumandangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.